Nah, mungkin Pak Akif bisa sharing sedikit ya, kondisi sebenarnya saat ini di Saudi bagaimana gitu. Dan kira-kira istilahnya kalau dilihat dari preferensi pihak Saudi, karena Saudi kan juga devisa terbesar mereka justru atau pendapatan mereka justru dari haji kan ya. Dan ini jelas terdampak sangat besar bagi mereka. Silakan Pak Akif. Sekarang bagaimana dampak COVID-19 terhadap industri haji dan umroh gitu. Nah, jadi sebelum saya membahas new normal, ada baiknya kita memahami dulu bagaimana sih the old normal, ya kan? Kalau misalnya kita bicara the new normal, berarti kan kita berbicara ada margin perubahan di situ, ya kan? Nah, jadi ada baiknya saya memberikan gambaran singkat. Bagaimana sih sebenarnya kondisi the old normal, ya kan? Baik dari sisi kondisi makro maupun dari struktur industri, dan kemudian bagaimana ini perubahannya, dan bagaimana nanti para pelaku industri usaha di haji umroh ini bersikap gitu kan. Jadi mungkin Mekah Madinah itu mungkin satu-satunya tempat yang dijamin oleh Tuhan pasti akan ada pengunjung di sana, ya kan? Itu merupakan sebuah bagian dari keyakinan kita. Kalau janjinya Nabi Ibrahim itu kan, pada waktu itu Allah itu menjanjikan kepada Nabi Ibrahim, pokoknya kamu menyuruh manusia, nanti manusia akan datang ke tanah suci gitu kan. Nah, jadi yang kita yakini orang tuh pasti datang ke Mekah Madinah. Cuman pertanyaannya berapa yang akan datang? Apakah itu tinggi, apa rendah? Nah, itu kan tergantung dari daya beli masyarakat gitu. Nah, di sini di grafik ini saya ingin membuat sebuah presentasi. Kita lihat di tahun 2012 itu MERS itu terjadi gitu. Tapi kita lihat di tahun 2013 memang terjadi penurunan di ibadah haji. Tapi kalau kita lihat umroh itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, bahkan meningkat gitu. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah optimisme bagi para pelaku industri di usaha haji umroh. Permintaan itu akan selalu ada. Nah, cuman yang harus diperhatikan di sini adalah ada perbedaan mendasar antara pandemi yang disebabkan oleh MERS dan pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Kita harus tahu yang namanya tingkat infeksi oleh MERS itu jauh lebih rendah dibandingkan COVID. Nah, ini yang menyebabkan, karena tingkat infeksi COVID-19 ini sangat tinggi, itu yang menyebabkan pemerintah itu menutup aktivitas usaha di negara-negaranya. Sehingga efek domino ekonomi COVID-19 itu jauh lebih tinggi dibandingkan MERS gitu. Jadi saya yakin yang namanya haji dan umroh itu akan selalu ada. Cuman bagaimana tren permintaannya itu sangat tergantung apakah kita bisa recover secara cepat atau lambat gitu. Sebenarnya di situ gitu. Nah, kemudian kita lihat ya di slide selanjutnya. Tadi sebenarnya data ini sudah disampaikan oleh Pak Sabta. Jadi kita lihat di sana itu sebelum COVID itu yang namanya kunjungan umroh dari Indonesia itu sangat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan gitu. Bahkan pada tahun 2018 itu ada 1 juta orang dari Indonesia yang berangkat umroh ke Arab Saudi. Ya kan? Nah, saya nggak bisa membuat prediksi ya bagaimana angka setelah COVID, karena itu sangat tergantung sama bagaimana daya beli masyarakat ini setelah COVID, dan itu kan pembicaraannya sangat kompleks gitu. Tapi kita lihat di sini yang namanya prospek usaha di haji dan umroh itu memang sangat besar gitu. Sebelum COVID, yang namanya Arab Saudi itu sangat tergantung sama minyak. Nah, tetapi karena setelah habis COVID yang namanya pendapatan minyak itu turun drastis, mau tidak mau pemerintah Arab Saudi itu harus mengdiversifikasi pendapatan negaranya. Nah, salah satunya itu adalah mereka itu sekarang menerapkan yang namanya PPN, VAT ya, itu senilai 15%. Jadi pada bulan Juli besok, itu nanti kalau misalnya teman-teman travel gitu ya, nanti booking hotel, kalau misalnya kita bicara let's say umroh udah dibuka gitu ya,
nanti ketika teman-teman booking hotel itu akan ada beban PPN 15% gitu. Jadi ada tambahan pajak di situ gitu. Nah, tentunya ini juga nanti harus jadi perhitungan untuk teman-teman ketika menawarkan harga ke para konsumen gitu. Nah, kemudian COVID-19 ini juga memberikan impact kepada pelaku industri di haji dan umroh. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sapta, kalau kita bicara industri haji dan umroh, itu lingkupnya sangat luas. Jadi mulai dari service provider di Arab Saudi sampai travel agent di Indonesia. Mungkin kita bisa lihat slide selanjutnya. Nah, sekarang ini ada ide, jadi yang namanya penumpang maskapai, calon penumpang maskapai itu harus tes PCR dulu sebelum berangkat. Nah, ini kan menambah biaya kan. Mungkin sekarang kan harga tes PCR itu kisaran berapa? Mungkin kisaran 1 juta atau bahkan 2,5 juta. Ini kan pasti ada biaya tambahan kan buat penumpang, dan sedikit banyak ini akan mengurangi demand gitu. Nah, ini salah satu impact lah untuk industri travel pada umumnya. Sekarang belum ada yang namanya peraturan yang mengharuskan pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi harus pakai PCR ya, karena ini kan setiap negara masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kita sudah melalui COVID-19 ini, kita bisa melihat mungkin ada regulasi-regulasi seperti ini gitu. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Ini ada kemungkinan, jadi kita tahu pada waktu tahun 1980, itu yang namanya pandemi meningitis itu terjadi, ya kan? Nah, setelah itu, pemerintah Arab Saudi mewajibkan para jemaah haji yang datang ke Arab Saudi itu harus vaksin meningitis. Dan ini mungkin kecenderungannya akan sama. Jadi mungkin kalau misalnya berdasarkan estimasi kan vaksin COVID-19 ini akan ditemukan ya. Mungkin ini estimasi yang sangat optimis. Jadi mungkin ditemukan dalam waktu 12 bulan sampai 18 bulan. Nah, kalau pada waktu tersebut itu vaksin itu ditemukan, ada kemungkinan yang namanya Arab Saudi itu akan mewajibkan hal yang serupa. Jadi setiap jemaah haji harus vaksin dulu baru boleh berangkat haji. Tentunya ini kan ada biaya tambahan kan gitu. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini baru ada ide seperti ini ya. Ini ide liar sebenarnya. Jadi kita lihat di sini maskapai ini ada sebuah ide di mana seat arrangement maskapai itu diubah, ada pembatas antara satu penumpang sama penumpang lain. Nah, efeknya untuk industri apa? Nah, tentunya kalau misalnya ide-ide semacam ini dilakukan, ini kan mengurangi luas tapak. Jadi yang namanya kursi itu harus lebih luas untuk mengakomodir device pelindung kesehatan, ya kan? Tentunya ini menyebabkan harga tiket per orang ini lebih mahal. Nah, impact semacam ini yang kita belum tahu, tetapi ini yang perlu diantisipasi oleh para pelaku industri travel pada umumnya dan industri haji dan umrah pada khususnya. Nah, kemudian kita berangkat ke slide selanjutnya. Nah, begini Pak Fer dan Pak Sapta dan teman-teman. Jadi saya selalu mendefinisikan yang namanya wisata haji dan umroh itu adalah wisata spiritual, ya kan? Jadi beda halnya ketika orang berangkat ke Bali untuk mencari kesenangan duniawi ya. Kalau kita berangkat haji dan umroh itu pada dasarnya orang itu mencari kenyamanan spiritual gitu. Jadi karakteristiknya itu sangat spesifik. Nah, itu yang menyebabkan biasanya orang berangkat umroh itu dengan grup. Beda halnya kalau orang berangkat wisata ke Bali itu biasanya kan individual, karena yang tahu kenyamanan dirinya kan hanya orang itu. Tapi kalau misalnya orang berangkat ke Mekah gitu kan, itu kan dia harus nyaman secara spiritual, dan biasanya mereka tuh butuh bimbingan ustadz, ya kan, harus dengan komunitas yang sepaham gitu kan. Nah,
saya selalu bilang kepada teman-teman para pelaku haji dan umroh, khususnya para pelaku usaha travel ya. Jadi seenggaknya di dalam travel haji dan umroh tuh harus ada dua divisi. Yang pertama itu fokus di bidang bisnisnya. Kemudian yang kedua tuh fokus di bidang komunitasnya, gitu. Jadi yang satu urusan profit gitu ya. Yang kemudian yang kedua tuh urusan dakwah, gitu. Nah, jadi kita melihat COVID-19 ini mengubah bagaimana behavior orang itu menikmati pengajian. Biasanya dulu orang kalau mau datang ke pengajian tuh harus datang ke masjid, ke musola gitu kan. Nah, sekarang ini orang-orang sudah terbiasa untuk ikut pengajian lewat Google Hangout atau Zoom gitu. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman para pelaku travel gitu. Jadi jadi ini sebenarnya ada positifnya dalam artian dengan menggunakan teknologi informasi seperti ini, orang itu bisa memperluas komunitasnya secara mudah, gitu. Jadi teman-teman saya berharap teman-teman pelaku travel ini bisa melihat ke arah sana ya. Nah, mungkin kira-kira gitu dari saya, Pak Fer. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum jelas, silakan, saya sangat terbuka. Gitu. Ya. Jadi untuk yang terakhir ini mungkin saya ada catatan sedikit, ada cerita ya dari teman saya. Beliau sebenarnya dijadwalkan untuk haji tahun ini. Nah, cuman dengan pembatalan oleh Kementerian Agama kemarin, otomatis kemungkinannya hilang tahun ini, berganti ke tahun depan. Tapi yang saya lihat ya, travel yang mengorganisir manasik dia sampai keberangkatan dia itu nggak lose contact dengan dia, malah semakin intens. Jadi istilahnya dia sering sharing di Facebook ya, istilahnya Zoom call atau kayak meet call seperti ini bersama istilahnya yang memimpin manasik itu dan teman-temannya mereka yang lain. Saya pikir mungkin itu ya bentuk yang tadi disampaikan sama Pak Akif ya, istilahnya. Betul.